Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Brendo masih bersama saya Afriko Zuhri dan tentunya ditemani oleh Pak Anzori Tawakal dan juga Bung Solehin terkait dengan tema kita pada hari ini membahas opsen pajak kendaraan bermotor. Nah, gimana nih kalau dari Bung Solehin sendiri menyikapi tadi ada sedikit pertanyaan gitu dan saran juga gitu ya dari penelpon kita nih Pak Bung Rizal terkait dengan ini kalau isu-isunya di masyarakat nih katanya nggak naik tapi ternyata kenyataannya naik nih sekarang gitu. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah juga nih seperti apa? Ya, menindaklanjuti dari pertanyaan dari Bapak Rizal tadi ya, Bung. Ya, pertanyaan yang bagus dan mengarah, mengkerucut ya. Seharusnya memang harus menghadirkan ya birokrasi atau instansi yang langsung terikat dengan opsi pajak ini, Bang. Ya, karena biar masyarakat itu tahu penyebab, solusi, dan kenapa pajak ini harus dinaikkan seperti itu. Ya. Kalau menghadirkan akademisi dengan tokoh pemuda atau mahasiswa, solusi dan kritik itu yang harus paling didapatnya seperti itu, Bang. Ya. Jadi memang mungkin ke depannya gitu ya ada dari perwakilan dari harus ada gitu, perwakilan bisa menjelaskan gitu bagaimana kondisi ini bisa terjadi karena masyarakat ini masih mempertanyakan gitu dan tiba-tiba terjadi kenaikan pajak dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Pak Anzori sendiri mungkin harapan nih ke depannya seperti apa dengan adanya hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini, salah satunya dengan isu-isu yang beredar di masyarakat dan sebagainya. Yang pertama, pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik itu harus dikelola secara guyup antara pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah itu mulai Pak Gubernur, DPRD, kemudian pembantu-pembantu Pak Gubernur, kemudian juga Bupati, Wali Kota, dan seterusnya. Jadi karena sekarang tadi dengan prinsip 5 tadi, saya katakan demokratis, transparan, akuntabel, law enforcement, dan pemberdayaan, itu semua adalah konsep-konsep yang sudah dilaksanakan di seluruh dunia ya. Bahkan di beberapa provinsi, kabupaten kota yang di Indonesia ini kan mereka guyup, artinya semua orang dilibatkan dengan kapasitas dan kompetensinya. Yang kedua tentu memang harus pemerintah bersangka baik. Ada memang tidak ada, karena pemerintahan itu kan akhir adanya masalah, menyelesaikan masalah. Jadi kalau pemerintah dibentuk tanpa ada masalah bukan pemerintah, dia dibentuk untuk menyelesaikan masalah publik, menyelesaikan permasalahan. Nah, disinilah letaknya kompetensi pembantu-pembantu Pak Gubernur itu harus mumpuni, ya, baik secara teknis, manajerial maupun secara empati kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Jangan melihat ini kalau ada masalah ngumpet-ngumpet gitu, atau hanya Pak Gubernur yang ini kan kasihan Pak Gubernur. Seakan-akan Pak Gubernur yang ditembak seolah-olah ini masalah, padahal Pak Gubernur punya kekitangan banyak. Demikian juga tingkat kabupaten kota juga sama, Pak Bupati dan Wali Kota. Nah, kemudian terakhir saya pikir mengolah pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik ini sekarang memang itu tadi ada 5V ya. Jadi pemerintah, perguruan tinggi, pers, kemudian people itu masyarakat, nah kemudian pengambil pelaku usaha, ya itu minimal. Tambah lagi dengan pengamat segala macam itu. Nah ini harus sama. Ya, kalau kita gitu ya. berkomunikasi secara baik, secara aktif, secara ya kalau bahasa ini kan merakyat ya. Mereka nggak perlu kita ajari, tapi mereka yang penting nawaitunya bahwa pemerintahan Provinsi Bengkulu ya, apapun levelnya itu memang harus prinsipnya servant leadership. Nah, servant leadership itu bahasa manajemennya adalah manajemen leadership yang melayani, ya, pemimpin yang melayani. Harus konsekuensi karena mereka dibayar, ya, ada mobil dinas, ada fasilitas yang diberikan. Sedangkan yang lain kan tidak. Itu tugasnya itu untuk melayani, bukan untuk
mengumpet. Ya. Ya, sorry ya, ini Oke. tanda kutip ya, bukan ini ya untuk menghindar dari permasalahan. Artinya kebanyakan ya pejabat kan begitu ya. Tapi insya Allah teman-teman kita yang di bawah pimpinan Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota itu memiliki empati kepada masyarakat kita untuk masyarakat kita sejahtera dan bahagia. Ya, kembali kepada niat gitu Ya, untuk komitmen mensejahterakan, dan untuk membahagiakan Ya, masyarakat ya. itu tadi. Nah, berkaitan dengan tema kita pada hari ini untuk opsen pajak sendiri, apa nih harapannya nih Pak? Harapannya tadi saya pikir Pak Gubernur segera mengambil solusi kebijakan untuk membuat namanya Pergub ya. Pergub ini waktunya kan tidak terlalu lama untuk dibahas dengan DPRD, kemudian Kemendagri dan Ditjen Pajak. Nah, kemudian kan sudah ada edaran Mendagri terkait dengan bagaimana perlakuan untuk daerah-daerah seperti Bengkulu ini. Kan Pak Presiden pun mengambil kebijakan dengan kondisi perekonomian kita yang memang agak melambat ya di semester pertama dan kedua ini yaitu tumbuh di bawah 5%, tetapi yakinlah pertumbuhan ekonomi kita akan di atas 5% karena belum terserapnya anggaran, belum program-program prioritas itu untuk nasional. Tapi untuk kita Bengkulu ya kita harus betul mengikuti item per item kebijakan nasional dengan melihat kemampuan kita. Nah, kalau kita memang belum ini memang itu solusinya menghadap ke Mendagri kan, menghadap ke semua kementerian, sehingga inilah kita Bengkulu nggak usah kita merasa lemah kalau kita menyampaikan permasalahan. Justru kita merasa bangga kalau permasalahan kita diperhatikan tingkat nasional. Oke, baik. Ya, kita berharap nanti Ya, permasalahan dua hari bisa ini kan dengan datangnya Pak Wapres dan Pak ini Pak, masalah bisa terselesaikan. selesai. Benar. Kan ini yang harus jadi pelajaran. Nah, kita berharap nanti akan ada koordinasi gitu, Betul. apalagi tadi Jadi mungkin ada maka kebijakan-kebijakan. prinsipnya sinergi kolaborasi dengan semua yang 5 tadi atau yang 7 ya. Ya. Ya, kolaborasi ini ya Ini menjadi sangat penting gitu Sangat ya penting. dalam sistem pemerintahan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Anzori sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bung Solehin sudah menyempatkan waktu hadir di Studio TVRI Bengkulu kali ini. Dan pemirsa, berkaitan dengan pembahasan kita terkait dengan tema opsen pajak kendaraan bermotor, yang kita harapkan nanti ke depannya pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa berkolaborasi, bisa melaksanakan diskusi dan lain sebagainya, tentunya untuk memikirkan rakyat sejahtera dan juga bahagia. Akhir kata, saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.